Dua informasi penting akan kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Yang kedua adalah dua info penting dari Taspen. Yang pertama, siap-siap pensiunan bakal dapat uang tambahan. Dan yang kedua, siap-siap juga uang melayang. Karena ada informasi penting dari Taspen yang siap dibagikan untuk pensiunan, yang jika diabaikan siap-siap saja uang pensiunan bisa melayang jutaan rupiah. Bagaimana informasi selengkapnya? Kenaikan gaji dan informasi penting dari Taspen berikut kita ulas pada hari ini, update pada 16 Januari 2025. Kita masuk dulu terhadap dua informasi penting dari Taspen. Yang pertama tentu ada kabar gembiranya, yang kedua adalah ada kabar penting yang harus diwaspadai agar uang pensiunan tidak melayang. Nah, dua informasi penting. Yang pertama, kabar bahagia dari Taspen datang untuk pensiunan PNS golongan tertentu. Ternyata Taspen telah menyiapkan uang tambahan di luar gaji pokok yang siap dikirimkan Taspen ke rekening pensiunan PNS golongan tertentu. Jadi golongan tertentu ya. Uang tambahan tersebut akan dikirimkan pada bulan depan, tepatnya di 1 Februari 2025. Yang mana nilainya itu mencapai di atas 400.000 lebih. Bahkan ada yang hampir menyentuh 500.000. Tentunya tambahan ini 400-500.000 ke atas itu bisa menambah atau membantu pensiunan untuk setidaknya membayar listrik atau setidaknya membayar iuran internet bulanan. Setiap bulannya pensiunan PNS sendiri akan menerima gaji pokok yang akan disalurkan melalui PT Taspen. Begitu juga dengan yang akan dicairkan di bulan depan. Gaji yang diterima pun sesuai dengan golongan masing-masing. Semakin tinggi golongan, tentu semakin besar pula gaji yang akan didapatkan. Selain gaji pokok, ternyata ada tunjangan lain yang akan diterima oleh pensiunan PNS. Tunjangan tersebut adalah untuk suami istri, yakni 10% dari gaji. Yang mana apabila gaji pokok naik, maka tunjangan suami istri pun akan ikut naik. Untuk anak sebesar 2%, jadi ada juga tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok. Nah, apabila gaji pokok nanti naik, maka tunjangan anak pun ikut naik. Dan terakhir ada tunjangan pangan per anggota keluarga senilai Rp72.420. Lantas golongan mana yang akan menerima tunjangan sebesar 400.000 ke atas? Kalau kita lihat dari pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024, tunjangan tersebut adalah tunjangan suami istri khusus untuk pensiunan golongan 4D. Kalau untuk golongan yang di bawah 4D tentu nilainya berkurang, ya. Nah, di bawah golongan 4 tentu nilainya kurang. Walaupun semua pensiunan itu mendapatkan tunjangan yang sama, tetapi nilainya tidak sampai 400.000 ke atas ya. Nah, kita lihat berikut ini adalah rincian tunjangan suami istri bagi pensiunan PNS golongan 4. Golongan 4A akan mendapatkan tunjangan suami istri mulai Rp174.810 hingga Rp420.000. Nah, itu tunjangan suami istri untuk yang 4A ya. Selanjutnya kita masuk ke 4B. Mulai Rp174.810 sampai Rp437.780. Lanjut ke 4C, mulai Rp174.810 sampai Rp456.290. Lanjut golongan 4D, mulai Rp174.810 sampai Rp475.590. Dan 4E mulai Rp174.810 sampai Rp495.710. Nah, itulah tunjangan tambahan yang akan didapatkan oleh pensiunan di tahun atau di bulan depan, ya. Yang mana nilainya bisa mencapai 400.000 lebih. Informasi kedua dari Taspen, nah yang wajib diketahui kalau tidak
kalau tidak diindahkan maka duit pensiunan bisa-bisa melayang hingga jutaan rupiah. Baru-baru ini, Taspen mengingatkan seluruh peserta atau para pensiunan PNS untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen atau pejabat serta karyawan Taspen. Jadi ada banyak macam modus ini yang bisa dikirimkannya melalui surat atau email atau telepon atau media komunikasi lainnya. Nah, Corporate Secretary Taspen Hendra mengimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada terhadap pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi palsu dengan mengatasnamakan Taspen. Apalagi beberapa pihak termasuk penyebaran informasi terkait pencairan kenaikan gaji pensiun, bonus, permintaan data pribadi seperti nomor Taspen, nomor rekening atau alamat, atau bahkan meminta pembayaran sejumlah uang untuk dana bantuan yang dijanjikan, pembagian dividen, dan tautan mencurigakan. Nah, ini perlu diperhati-hati ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu diiming-imingi mendapatkan bantuan atau pembagian uang dan sebagainya, tetapi wajib membayar uang ini, misalkan uang untuk registrasi kah, uang pajak kah, dan sebagainya, berarti itu bisa dikategorikan ke dalam penipuan. Karena Taspen tidak pernah meminta pembayaran sejumlah uang untuk dana bantuan yang dijanjikan. Nah, gitu ya. Jadi sering kita dengar bahwa biasanya kita dapat uang atau hadiah dan sebagainya, kita wajib membayar uang sejumlah sekian-sekian. Nah, itu perlu diwaspadai. Bagi Bapak Ibu yang ragu terhadap informasi Taspen, bisa menghubungi call center Taspen di nomor 1500919. Nah, setiap dugaan penipuan yang mengatasnamakan Taspen dapat dilaporkan melalui call center 1500919. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan seluruh peserta, Taspen terus memperkuat pengawasan serta melaksanakan berbagai langkah pencegahan terhadap tindakan penipuan. Taspen berkomitmen untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa setiap informasi yang diterima peserta berasal dari saluran resmi dan terverifikasi. Nah, itu ya. Kemudian, informasi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Sebagaimana yang dihimbau atau diinformasikan oleh Sri Mulyani sebelumnya bahwa kenaikan gaji akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kalau kita lihat kesibukan Sri Mulyani untuk beberapa hari ini adalah Menkyu Sri Mulyani tekankan sinergi Kemenkyu dengan Kejaksaan Agung. Kemudian Sri Mulyani beberkan 2 syarat penting agar Indonesia bisa jadi negara maju. Kemudian Sri Mulyani dan Luhut bahas integrasi Kortek dengan Govtek. Nah, kemudian Sri Mulyani juga buka suara masalah Kortex. Nah, jadi saat ini Sri Mulyani masih sibuk terhadap pajak-pajak dan beberapa kebijakan-kebijakan lain ya. Kemudian juga Sri Mulyani bocorkan RI mau tambah 71 gigawatt listrik, 70% dari EBT. Nah, jadi sehingga sampai saat ini Sri Mulyani belum membocorkan terkait dengan aturan kenaikan gaji di tahun 2025. Itu artinya hingga 16 Januari 2025 kita masih menunggu aturan resmi dari pemerintah ataupun dari Sri Mulyani. Pantau terus channel ini terkait dengan informasi pensiunan PNS di 2025.